Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Joko Tingkir. Joko Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karabet. Ia adalah anak Ki Ageng Pengging, keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengging dekat Boyolali. Mas Karabet telah diiringi dengan hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Ayah Mas Karabet disebut meninggal karena tidak patuh pada Sultan Demak. Kala itu Ki Pengging berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota, namun Ki Pengging menolaknya dengan halus hingga Sunan Kudus diminta untuk menemuinya. Ki Pengging yang dalam kondisi sakit didesak oleh Sunan Kudus untuk segera datang ke Demak. Saat Sunan Kudus pulang, Ki Ageng Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur. Setelah ayah dan ibu meninggal, Mas Karabet diasuh Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di Desa Tingkir yang berada di lereng gunung dekat Salatiga. Lapun dijuluki Jaka Tingkir, yang berarti pemuda dari Desa Tingkir. Mas Karabet gemar bertapa dan guru pertapanya adalah Sunan Kalijaga. Jaka Tingkir juga belajar pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng, yakni Ki Juru Martani, Ki Ageng Penembahan, dan Ki Panjawi. Walau pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Jaka Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Sultan Trenggono pun simpatik kepada Joko Tingkir dan mengatakannya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratama. Ia bertugas menyelesaikan permintaan prajurit baru. Suasana hari ada pelamar yang datang bernama Danung Awu yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir pun menguji kesaktiannya dan akhirnya Dagung Awu tewas. Akibat kejadian tersebut, Joko Tingkir dipecat dan diusir dari Demak. Pemuda pemberani itu kemudian memutuskan mengembara untuk memperdalam ilmu bela diri. Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan sang ayah yang bernama Ki Ageng Banyubiru yang tinggal di Sukoharjo. Oleh sang guru, Jaka Tingkir diberi ilmu aji lembu sekilan yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh dalam batas 1 jengkal jari. Ia pun berencana mengambil lagi kedudukannya. Satu hari saat Sultan Trenggono wisata di pegunungan, Joko Tingkir melepas kerbau besar yang mengamuk
karena telinganya telah dimasukkan kumbang. Kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggrahan sang sultan. Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Joko Tingkir pun tampil menjinakkan kerbau dengan kekuatannya. Atas jasanya, sang sultan menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya, Putri Mas Cempaka. Ia juga melantik Joko Tingkir sebagai Adipati Panjang. Panjang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa, sesuai dengan kaidah yang didapatkan dari para guru, salah satunya Sunan Kalijaga. Tahta Demak pun menjadi rebutan keturunan Pangeran Sakra Sedalepin yang dibunuh Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, masih menyimpan dendam. Ia adalah Arya Penangsang yang merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan karena Pangeran Sakara Sadalapi adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Pati Unus atau Pangeran Seberang Lor. Arya Penangsang pun berencana membunuh Pangeran Prawoto dan menduduki tahta kerajaan Demak. Joko Tingkir memiliki peranan besar terkait konflik itu. Ia berhasil menangkap para urusan Arya Penangsang. Bukannya dibunuh, Joko Tingkir malah memberikan hadiah dan pakaian, lalu menyuruh para utusan pulang dengan baik-baik. Kebijaksanaan lain Joko Tingkir yaitu ketika terjadi perselisihan perebutan kekuasaan antara Panjang dan Mataram, Joko Tingkir mengalah, tidak menerangi Panjang dan pulang kembali ke istananya. Tutur guru besar sepeninggalnya Arya Penangsang tahun 1568, Jaka Tingkir mendapat restu dari Sunan Kudus menjadi Sultan di Panjang. Ia pun menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya saat memimpin Kesultanan Panjang, didampingi Permaisuri Ratu Mas Cempaka yang tak lain Putri Sultan Trenggono. Jaka Tingkir diangkat jadi sultan karena jasanya yang berhasil menyelesaikan konflik di kerajaan Demak dan karena ia keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit. Beni Sutardi mengatakan, dalam tata budaya Jawa, nama Jaka Tingkir atau Jaka Tingkir dimilih perlu dijadikan dan disebutkan secara terhormat, sebab Joko Tingkir adalah salah satu dari sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa. Beni menambahkan, hingga saat ini garis keturunan Jaka Tingkir masih tetap eksis. Salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, yang disebut sebagai cucu generasi keempat dari Joko Tingkir. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.